Oke, langsung aja kita bahas nih acara Google yang baru aja selesai. Banyak banget ya pengumumannya. Iya, banyak banget. Tapi kita fokus ke ini deh, kecerdasan buatan atau AI, khususnya si Gemini ini. Kayaknya mulai bener-bener terasa praktis gitu ya di produk baru mereka. Betul sekali. Jadi bukan cuma konsep lagi ya, tapi udah kelihatan banget gimana AI ini dirancang buat bantu tugas kita sehari-hari. Bikin hidup lebih gampang gitu ya. Atau lebih kreatif mungkin? Nah, itu dia. Bisa dua-duanya. Kita coba kupas deh beberapa contoh yang paling menarik, terutama buat Anda yang mungkin nggak terlalu teknis, tapi penasaran aja gitu. Apa sih untungnya buat kita? Oke, siap. Jadi misi kita jelas ya. Kita saring nih. Inti dari pengumuman Google ini apa aja, kemampuan AI baru mana yang beneran bisa kita pakai, terus dampaknya apa. Nah, kayaknya pusatnya semua ini si Gemini itu ya. Iya, Gemini lagi, Gemini lagi. Google bilangnya ini asisten AI personal. Ngerti konteks kita. Terus ada istilah baru nih, agentic. Apa tuh maksudnya? Agentic ya. Itu istilah kerennya Google sih. Intinya gini, AI ini nggak cuma nunggu disuruh. Dia bisa proaktif gitu loh. Bisa bertindak atas nama kita. Oh, jadi kayak asisten pribadi beneran yang bisa inisiatif? Nah, persis. Google nyebutnya personal intelligence. Contohnya gini deh, biar gampang. Misal Anda minta Gemini, atur makan malam tim. Oke. Nanti dia bisa tuh cariin resto yang cocok, mungkin lihat preferensi tim atau jadwal, terus bahkan bisa sampai pesenin kaos khusus buat acaranya. Semua dalam satu rangkaian perintah aja. Wah, itu sih udah canggih banget ya. Dan katanya ini bakal ada di mana-mana ya. Ini lagi dikembangin. AI jadi makin dekat rasanya. Makin nggak kerasa jauh lagi ya teknologinya. Nah, salah satu yang paling praktis mungkin di komunikasi kali ya. Ada fitur baru tuh apa namanya? Magic Q? Betul. Magic Q di Pixel 10. Ini kayak asisten super kinter yang nongkrong di aplikasi chat kita. Contohnya gimana tuh? Misal saya lagi chat sama temen, terus dia nanya nama restoran yang kita pesen minggu lalu gitu. Nah, tepat. Si Magic Q ini bisa otomatis nyari nama resto itu dari email konfirmasi Anda, terus langsung disiapin di kolom chat. Tinggal pencet kirim. Wih, praktis banget. Nggak perlu buka-buka email lagi ya? Iya kan? Dan yang penting, ini kerjanya lintas aplikasi, tapi prosesnya di perangkat langsung, on device. Oh, on device? Berarti data chat kita lebih aman dong ya? Betul. Lebih private dan biasanya sih jadi lebih cepat juga responsnya, karena nggak perlu lempar data ke server Google bolak-balik. Oke, masuk akal. Selain cari info gitu, Magic Q bisa apa lagi? Bisa juga bantu cari foto spesifik yang diminta teman. Misalnya, kirim dong foto kucing lo yang pakai topi itu. Nah, dia bisa bantu cariin. Atau pas mau nelpon, dia bisa munculin nomor telepon yang relevan dari kontak atau email. Menarik. Nah, ada satu lagi nih soal komunikasi yang katanya lumayan. Revolusioner, yang live call translation itu ya? Oh ya, yang itu juga keren banget potensinya. Jadi beneran ya, saya bisa nelpon orang Spanyol misalnya, terus Pixel nerjemahin langsung pakai suara saya gitu. Kedengarannya bakal alami nggak ya? Itu klaimnya sih, dia akan ngerjemahin percakapan secara real time, terus hasil terjemahannya diucapin pakai sintesis suara yang dibikin mirip suara asli kita. Wah, Iya, tentu kita perlu lihat ya nanti pas dicoba beneran gimana. Tapi bayangin aja potensinya buat ngilangin hambatan bahasa. Dan ini juga, lagi-lagi diproses aman di perangkat. gila sih kalau beneran semulus itu. Oke, jadi AI bantu komunikasi udah jelas. Terus gimana sama sisi kreativitas, ekspresi diri gitu? Masuk juga nggak AI ke sana? Masuk banget, itu area lain yang Google fokusin juga. Ada yang namanya Veo misalnya. Veo, apa tuh? Itu AI buat bikin video pendek. Anda tinggal ketik deskripsi aja. Atau kasih gambar contoh, nanti AI-nya bikinin video berdasarkan input itu. Contohnya kemarin, mereka ubah foto anjing jadi video, seolah-olah anjingnya lagi ngomong. Hahaha, lucu banget. Seru tuh buat main-main. Kalau buat yang lebih serius dikit, fotografi gitu, saya suka bingung soal komposisi foto nih. Nah, pas banget. Di fotografi, AI makin pinter. Sekarang Anda bisa ngedit foto cuma pakai instruksi teks. Kayak, tolong perbaiki cahayanya, terus atur ulang framingnya. Wah, tinggal ngomong aja ya? Iya, atau ngetik. Terus ada juga camera coach yang tadi Anda singgung. Itu kayak pelatih foto pribadi pas kita lagi memotret.
Dia kasih saran real time, misalnya coba geser dikit ke kiri, atau sudut ini lebih bagus. Oh, ada gituannya. Keren juga. Iya. Google juga terus nyempurnain real tone biar warna kulit kelihatan akurat, sama night side video buat video kondisi gelap. Malah, katanya Jonas Brothers sampai bikin video klip penuh cuma pakai pixel 10 Pro loh. Serius? Iya. Wow. Oke. Nah, selain komunikasi sama kreativitas, AI ini nyentuh kesehatan juga kan ya? Betul. Di Pixel Watch 4 sama aplikasi Fitbit, AI jadi kayak pelatih kesehatan pribadi kita. Ada fitur Readiness Score. Readiness score itu buat apa? Itu dia analisis data tidur sama aktivitas kita, terus kasih skor seberapa siap sih badan kita buat olahraga hari itu. Oh, jadi nggak asal hajar latihan tiap hari ya? Praktis juga tuh. Ada lagi? Ada cardioload buat ngelacak intensitas latihan jantung kita dari waktu ke waktu. Sama activity recognition-nya makin pinter. AI-nya belajar rutinitas kita, terus otomatis nyatet olahraga kayak lari atau sepedaan, bahkan kalau kita lupa mencet tombol mulai. Wah, itu sering tuh kejadian lupa mulai rekam olahraga. Nah, ini bisa jadi solusi. Mereka juga kerjasama sama Stephen Curry loh, jadi performance advisor. Keren. Tapi ya semua kemampuan AI canggih ini pasti butuh perangkat keras yang kuat juga kan? Tepat sekali. Makanya Google juga keluarin perangkat baru, Pixel 10, Pixel 10 Pro, yang katanya zoomnya gila sampai 100x digital, terus ada Pixel 10 Pro Fold. Yang lipet itu ya? Iya, dan ini katanya ponsel lipat pertama yang tahan air IP68. Jadi tahan debu sama direndam air sampai kedalaman tertentu. Terus ada Pixel Watch 4 baru, sama update buat Pixel Buds Pro 2, dan ada Pixel Buds 2a baru juga. Lengkap ya. Kuncinya di hardware apa nih? Kuncinya jelas di chip baru mereka, Tensor G5, terus RAM-nya juga gede setara laptop katanya. Dan yang penting juga, komitmen update software sampai 7 tahun. Ini biar perangkat kita tetap dapat fitur AI terbaru terus ke depannya. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, AI dari Google ini benar-benar geser ya. Dari yang tadinya cuma kayak, konsep atau fitur keren doang, sekarang jadi alat bantu yang nyata banget. Praktis dan nyatu sama perangkat yang kita pakai sehari-hari. Iya, bener banget. Dan ini sebenarnya jadi mancing pertanyaan menarik juga ya buat Anda renungkan. Seberapa jauh sih kita nyaman ngebiarin AI ini jadi agentic tadi? Jadi proaktif banget gitu dalam hidup kita. Di mana ya batasnya? Antara bantuan yang emang ngebantu banget, sama ketergantungan yang mungkin malah bikin kita jadi kurang mandiri. Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin bareng-bareng ya. Oke deh, itu tadi rangkuman singkat kita soal gimana AI jadi makin praktis dari Google. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.